Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil kiram rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah majelis taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu. Alhamdulillah pada hari ini kita dipertemukan di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang berkah. Semoga majelis yang kita adakan semoga menjadi majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, untuk materi kajian kita di setiap ahad ini Allah kita akan membahas arah dari kitab Riyadhus Shalihin. Kita ambil dari beberapa syarah dari kitab-kitab yang karena ini sangat penting untuk kita menjelaskan tentang berbagai soal dan menyangkut masalah ada itu dijelaskan itu kalau panjenengan tidak berkenan diusahakan dengan punya kitab hati-hati loro itu kita sendiri karena penting Mbak, sangat penting untuk baca-baca sendiri dan kita harus ada waktu untuk itu ya. Di waktu ini jangan disalah gunakan. Nah, hidup ini tanggung jawab. Kita bukan di sini cuma main-main, kita senang-senang dan mati selesai urusan. Enggak, ada tanggung jawab yang harus kita tunaikan. Dan kita akan ditanya oleh Allah tentang soal-soal ya. Dan itu harus kita yakini karena masuk dalam kategori al-iman biyaumil akhir. Masuk dalam kategori iman dengan hari akhir itu meliputi apa saja? Meliputi tentang adanya hisab, ada pertanyaan. Hisab itu nanti ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, pertanyaan itu membutuhkan
membutuhkan saiki waya nyiapno. Sekarang waktunya nyiapkan. Bagaimana ketika kita nanti ditanya an umri, tentang umur kita. Untuk apa kita habiskan? Sudah disiapkan jawabannya. Ini nggak bisa dihafalkan soalnya. Ini bukan pertanyaan kuis, ini pertanyaan konsekuensi. Coba sekarang kalau ditanya, untuk apa umurmu kau habiskan? Jawabnya apa coba? Jawabnya apa coba? Ya kegiatan kita hari itu yang akan menjawab. Karena yang jawab nanti bukan lisan kita. Ingat-ingat itu ya. Yang jawab bukan, dan kita harus betul-betul yakin dengan peristiwa itu. Harus betul-betul yakin. Sehingga hidup ini punya makna. Kalau cuma dihapuskan dengan sesuatu yang mungkin tidak jelas kan? Ya. Jadi monggo dipun toto di manajemen hidupnya, karena hidup ini tanggung bukan main-main, bukan untuk senang-senang. Bukan dilarang main-main, bukan dilarang senang-senang, tapi bukan tujuan. Nah, di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu Pak, pada hadis tentang kepribadian Nabi SAW, ada dan ngerti kitab yang sesuai dengan syariat. Nah, kalau nanti kita nggak ngerti, ya ilmu ini nggak kita perhatikan, seperti yang pagi-pagi kita kaji di Al-Kausar. Engkau mengatakan cinta kepada Nabi, tapi kamu meninggalkan sunnah Nabi itu bentuk jawaban bukti kita nggak mencintai Nabi. Karena mencintai itu butuh bukti, dan Allah minta bukti itu. Mana bukti kita mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Juga begitu juga kita mencintai Allah. Apa buktinya? Maka Nabi mengingatkan di dalam Quran itu, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Apabila engkau mengatakan cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, katanya. Nah, untuk mengikuti Nabi, caranya bagaimana? Kalau kita nggak pernah ketemu Nabi, caranya mengikuti Nabi biar baca hadis. Maka ini kalau anjurkan tadi, usahakan ya untuk bisa punya kitab. Kami terjemahkan 2 jilid Pak, insya Allah. Nanti kita kaji bareng. Kita bersama-sama untuk baik bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Di bab ini kita mulai bab awal. Kita mulai bab awal. Babul awal yaitu tentang al-ikhlas wa ihdarin niyah fi jami'il a'mal wal aqwal wal ahwal wal bariza wal khafiyah. Bab pertama adalah bab ikhlas. Nanti kita akan pelajari apa yang dimaksudkan. Wa ikhdarin niat, dan menghadirkan niat. Dan menghadirkan niat. Berarti bab niat dan bab ikhlas. Apa itu niat dan apa itu ikhlas? Fi jami'il a'mal, dalam semua amal-amal. Wal aqwal, dan dalam setiap perkataan. Wal ahwal, dan dalam setiap keadaan. Al barizah, baik secara zahir, wal khafiyah, maupun ketika sendiri. Bab ini jelas nih, supaya kita memiliki niat yang lurus, niat yang bersih dalam setiap perbuatan, dalam setiap perkataan, dan dalam setiap keadaan, baik zahir maupun batin.
Baik ketika sembunyi-sembunyi maupun ketika terang-terang. Kenapa kok niki dijelaskan? Karena ini sangat penting. Catatan bagi kita semua bahwa ikhlas itu adalah ibadah yang paling sangat sulit dalam agama. Ikhlas niku napa? Ibadah yang paling sangat sulit dalam agama. Jadi wonten ngene agama niku Pak. Dalam agama kita ini wonten 3 macam ibadah sing paling sulit dan paling berat. Ulang meneh, di dalam agama kita ini wonten jane agama kita ini wonten 3 macam amalan. 3 macam ibadah sing paling sulit dan paling berat. Ketiga apa kemawon? Nomor setunggal ibadah sing paling sulit, paling berat di dalam agama itu adalah paling sulit, paling berat. Haji banyak yang bisa, tapi belum tentu. Kurban banyak yang bisa, tapi belum tentu. Nomor setunggal ini. Nomor kali ibadah sing paling sulit, paling berat di dalam agama kita adalah sabar. Sabar niku nek dibahas enak. Nek diomong yo enak. Nek dirungokno yo enak. Sing paling gak enak nglakon. Niku sabar. Dibahas enak. Dibahas enak. Ngomong enak. Ngurungokne penak. Si paling gak penak nglakon. Sulit sabar. Gak gampang. Ini orang-orang pilihan ingkang saged betul-betul nglampahi ini sering-sering kula bersama mentok-mentok niku. Ini ya napa? Wong sabar iku napa leres? Napa batasnya sabar? Yo ngamuk. Itu nomor 3. Nomor kali. Nomor 3. Ibadah yang paling sulit. Ibadah yang paling berat di dalam agama kita adalah istiqomah. Ada berapa? Ibadah yang paling sulit, ibadah yang paling berat dalam agama wonten 3. Dan ikhlas. 2, 3. Samangke di dalam bab ini itu kita akan membahas 2 persoalan dulu. Yang niat. Yang niat. Kita sebelum masuk pembahasan ayat-ayat berkaitan dengan terlebih dahulu kita bahas bab niat dulu. Pembahasan bab niat ini niku dibagi menjadi 7 poin pembahasan. Dibagi dengan 7 poin, 7 perkara. Nomor 1 ini kita sampaikan global dulu. Nanti kita poin itu meliputi nomor 1. Kita akan bersama-sama membahas tentang makna. Apa yang dimaksud dengan kita sering mengungkapkan satu persoalan, satu istilah ning dereng saged njlentreh. Ini apa sing dimaksud? Tentunya niat. Coba kita niat itu apa sih? Apa sih maknanya? Definisi yang niat itu apa? Sama dengan yang penting urip iku dienggo ibadah. Takoni, apa yang dimaksud
Itu definisi namanya. Nah nanti kalau kita sudah masuk di dalam pembahasan ini, baru bahas makna, itu sudah terasa. Iman, takwa, Islam, tawakal, itu kan sering kita ucapkan. Di wong pusing percaya ke Gusti Allah. Apa konsekuensinya? Apa maknanya? Itu kan tidak dikupas. Kita mencari pelan. Oh, nomor setunggal yang akan kita bahas apa? Makna. Apa makna definisi? Yang kedua, mahalul niat. Tempatnya. Tempatnya. Yang ketiga, hukum. Apa hukumnya? Kemudian yang keempat, tamyiz. Tamyiz ini ku fungsi. Nopo fungsi ini? Kenapa harus ada niat? Apa fungsinya? Kemudian yang kelima, maka natuh. Kedudukan. Niat itu dalam ibadah itu kedudukannya kayak. Sehingga nanti orang gak sembrono dalam menata niat. Nek wis ngerti kedudukannya, yang niku mboten baeno, mboten ceroboh. Jadi ibadah niku ditoto sak temen, walaupun ibadah itu kecil. Walaupun ibadah itu kecil. Walaupun ibadah itu sederhana. Dan itu yang keberapa? Yang kelima. Maka natu auman silatu. Yang keenam adalah ahamiyah, urgensi. Apa urgensi ini? Pentingnya niat. Pentingkah niat itu? Pentingkah niat itu? Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah kesempurnaan. Kula panjenengan baru betul-betul ngerti sing jenenge niat itu nek sampun ngerti tentang berapa perkara tadi? 7 perkara. Pun. Iki eling-eling kami saged disimpen. Carane sampai nyimpen. Bungkuk dompet, bungkuk karungan, bungkuk HP, bungkuk pikiran. Cuma nek disemen ngene pikiran kok koyoke mboten terkatus. Bulan ngarep ditakoni mesti. Aku yakin ini. Kelas ya diling-iling ini. Iki mau menawi mboten repotan diupayakan di sini. Kan catat itu diupayakan di batas ilmu niki mboten hilang. Kalau hilangnya ilmu niku luwih cepet tinimbang kuda yang tidak ada talinya kata Rasulullah. Hilangnya ilmu niku luwih cepet tinimbang kuda yang tidak ada talinya. Kuda niku nek ana tali ojol iki sok mandek gara-gara kepethuk suket. Bagaimana? Gimana? Iya, kuda lepas gak ada talinya, itu bisa jadi berhenti karena ketemu rumput. Tapi ini ilmu ojol, betul-betul ojol. Hilang blank, Pak. Ini diikat dengan disimpan tadi dengan catatan atau dengan yang lain. Baik. Sekarang kita akan pelajari makna niat. Apa makna? Menurut bahasa. Menurut bahasa. Nomor setunggal makna niat itu bermakna al-qasdu. Al-qasdu. Maksud. Maksud niku termasuk bagian maksudmu apa? Itu maknanya apa? Niatmu.
maksud. Yang pertama al-qasdu secara bahasa. Kalau menurut bahasa Al-Quran ada dua makna. Menurut bahasa Al-Quran makna niat ada dua. Satu, niat bermakna ibtigha'ah. Niat bermakna apa? Ibtigha'ah. Artinya mencari. Buka surat Al-Baqarah. Buka surat Al-Baqarah. Ayat 207. Surat Al-Baqarah ayat 207. Pun Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad. Yo 207. 207. Usahakan ya, usahakan. Wa minan nasi may yasri. Ada orang yang apa? Mengorbankan dirinya. Ada orang yang menukar dirinya. Menjual diri. Yasri itu mana aslinya? Menjual. Jadi hidupnya itu dijual. Dalam rangka apa? Ibtigha. Apa ibtigha? Mencari. Ini mana niat? Apa tujuannya dia menjual dirinya? Dalam rangka ibtigha. Apa sing mbok goleki? Apa sing mbok karepno? Apa sing mbok niat? Ayat ini turun berkaitan dengan ada seorang sahabat. Namanya Suhaib bin Sinan. Ayat ini turun berkaitan dengan sahabat Suhaib bin Sinan. Ketika akan hijrah ke Madinah. Orang-orang musyrik, beberapa tokoh niku menghalanginya. Tidak boleh dia pergi meninggalkan. Nah, Suhaib ini dikenal orang yang ahli main pedang dan ahli memanah. Begitu dicegat, ditawarkan dua pilihan sama Suhaib. Kalau kamu menghalangi aku, selama pedangku belum patah, dan sebelum anak panahku habis, aku jamin kamu nggak akan bisa menang. Karena aku dikenal ahli pedang. Dan aku jamin kan nggak bisa menang. Tapi kalau kalian mau, jangan kau halangi. Biar aku berangkat. Aku kasihkan kepadamu gudang-gudang kekayaanku. Ada sari wong kafir, Pak. Ditawari perang, ambek ditawari donya. Milih pundi? Itu wong Islam melok. Wong Islam melok kena penyakitnya wong. Akhirnya orang kafir ini gentar juga dikejar-kejar sama
sahabat Suhaib ini. Akhirnya dia milih Suhaib pun berangkat menuju Madinah. Begitu sampai di Madinah langsung disambut oleh Nabi. Nabi sudah mendapatkan ayat ini diturunkan. Ada seorang sahabatmu yang melakukan begini. Begitu Suhaib datang turun ayat. Disambut oleh Nabi. Beruntung perdagangan yang kamu jual beli yang kamu lakukan itu menguntungkan. Yang dimaksud jual beli tadi apa? Yang dimaksud jual beli ini kenapa? Suhaib mengorbankan harta semuanya diserahkan. Makanya waktu hijrah itu bukan main. Hijrah itu berat. Meninggalkan kampung halaman. Hanya meninggalkan semua main-main. Kalau begitu kita dengar sahabat-sahabat hijrah, itu jenengan kali kula ojo mikir sing seger berat hijrah. Hidup di satu tempat yang belum jelas dek konungku mangan apa ora. Kita budal lagi. Coba kalau kita amal soleh gitu aja. Soleh kurang mangan. Ini juga ngata-ngata ini. Awak dhewe gak kena beban salat iki. Bener? Di keislaman kita itu perlu pun itu maknanya. Menurut bahasa Al-Qur'an. Menurut Quran tadi ada berapa? Satu bermakna ittiqa. Ittiqa tadi mencari. Benar? Jadi niat artinya apa? Mencari. Menurut bahasa Makanya sahabat ini menjual hartanya, membuang hartanya, menyerahkan hartanya dalam rangka mencari keridhaan Allah. Ittiqa amardhah. Sing itu ridhani. Nomor kali. Apa makna niat menurut bahasa Arab? Yang kedua, makna niat menurut bahasa Al-Quran artinya al-iradah. Al-iradah. Apa al-iradah itu? Al-iradah dari kata yuridu, menghendaki atau menginginkan. Itu makna surat Al-Kahfi. Quran surat berapa? 18 ayat 20 surat ayat 20. Ini juga ada asbabun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal bil-ghadati wal-'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'tu aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furuta.
Pun di ayat ini diturunkan berkaitan dengan satu peristiwa. Asbabun nuzul ayat ini itu berkaitan dengan suatu hari Nabi duduk bersama para. Di antara sahabat ini ada sahabat-sahabat yang miskin. Seperti sahabat Ibnu Mas'ud dan Abdullah bin yang buta itu? Siapa? Abdullah bin Umi Maktum. Itu duduk di majelis itu. Nah, tiba-tiba rombongan orang-orang Quraisy, pemuka-pemukanya, penggede Quraisy datang. Apa tujuannya? Tujuannya mereka ingin dengar langsung bacaan Quran langsung dari lisannya Rasulullah. Hebat lagi. Tapi mereka buat syarat. Kami akan duduk bersama rombongan kami dan kami ingin dengar langsung bagaimana Quran itu langsung dari lisan mereka. Tapi dengan syarat, sahabat-sahabatmu yang duduk bersamamu ini tidak boleh. Itu Nabi sebagai manusia biasa. Nabi sebagai manusia itu hampir menerima tawaran. Asumsi ini apa? Manusiawinya muncul, Pak. Manusiawinya muncul. Asumsinya apa kira-kira? Kok Nabi hampir menerima tawaran? Sebab diharapkan iki nek penggede oleh hidayah. Pripun? Hah? Kena dikebangkan. Urus surat kok gampang. Dana ya. Intine ngono intine. Bagaimana? Coba pengajian ini walaupun nanti dipenuhi orang-orang yang duafa, rutin, serius ngajinya. Cuma duafa, nggak seberapa diviralkan. Cuma satu anggota orang DPR kaya terus ikut ngaji, nggak viral. Itulah viral. Itu penyakit itu lambat sampai. Kami majelis kurek, tujuannya apa coba? Tujuannya apa satu? Dunia. Termasuk di teman-teman saya sendiri ngoten. Ini anggota ini melok ngaji rutin. Oh total pentol 5 total melok ngaji ganok sing viral. Oh total kerupuk melok ngaji ganok sing viral. Kenapa? Karena sing dibangga. Iki penyakit. Makanya ketika Nabi akan menerima dengan asumsi tadi itu. Bikin kunek tokoh-tokoh masuk Islam, berdakwah hidayah, maka dakwah ini akan menjadi kuat. Asumsi ini begitu. Secara manusiawi, salah apa betul? Secara manusiawi, tak salah. Turun ayat. Sebagai apa? Penjagaan dari tergelincirnya Rasulullah. Ini disebut maksum. Sehingga ketika Nabi akan melakukan salah turun ayat itu bentuk penjagaan Allah kepada Nabi. Yang dilakukan menurut versinya Allah, Nabi nggak benar. Kemuliaan agama bukan dari pejabat. Dan kita sering keliru di sini. Sering keliru. Kekuatan agama bukan dari para orang-orang yang serius di dalam agama. Dipahami ini. Makanya turun ayat ini. Makanya beberapa kali Nabi ditegur dengan ayat-ayatnya. Ketika berkaitan dengan Nabi sedikit meremehkan. Seperti surat apa lagi? Abasa. Itu kan gara-garanya sama. Sahabat Abdullah bin Maktum duduk bersama Nabi. Terus ada tamu orang kaya. Nabi wajahnya ciut gara-gara Abdullah bin Maktum melok nunggu. Turun ayat. Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Kenapa wajahmu kecut hai Muhammad? Ketika datang orang yang buta kepada. Perhatikan Pak Nabi.
Itulah tabiat kita yang kurang. Ulangi lagi. Itu salah satu tabiat kita yang kurang baik. Itu perlu dibenahi. Contoh, ngapunten. Contoh. Kalau ada orang doa, kasih nomor kita, tertarik nih. Simpen tertarik nih. Hah? 14. Enggak nyimpen loh, masalah kan gitu. Lo gimana? Lah pokoknya kayak nomor aku gue lah. Coba kalau orang kaya ngasih nomor kita, gimana? Targetnya sama kan? Sing diincer nomornya. Nah, sing diincer nomornya. Tunggu nak kulatih kulam bersih tekon dia. Kotor hati kita. Kotor hati kita. Di situ sudah ada bentuk meremehkan orang lain. Tidak sadar kita. Tidak sadar. Sama dengan bertamu itu. Kalau bertamu ke rumah orang kaya senang banget. Soalnya dijamin, remes. Kalau bertamu kepada orang miskin cukup orang ngarepe lawang mawon. Betul mampir aku sih repot. Jangan gak repot itu udah direpot. Ya, kalau memang materi saya salah, disentil mau betul apa? Tak begitu Ustaz, gitu. Ketika disuruh masuk, aku senang urusan ku aja. Saya kau nak menteror di anak amanah. Sekarang kita mau masuk ke rumah orang. Kita mau masuk ke rumah orang-orang. Tolong diperhatikan. Ini sebuah kesalahan yang harus ada yang keliru di sini. Nah, jadi ayat ini diturunkan, makanya di ayat tersebut ditegaskan oleh Allah. Hai Muhammad, fasbir nafsak, sabarkan dirimu. Sabarkan duduk bersama dengan orang-orang yang selalu berdoa kepada Allah. Baik di waktu pagi maupun di waktu sore. Yuriduna wajhah. Mereka melakukan itu semua dalam rangka yuriduna wajhah. Apa? Menginginkan, mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu. Langsung ditegur dengan kata-kata yang tajam oleh Allah. Wala ta'tu ainaka anhum. Jangan kau palingkan kedua matamu dari orang-orang miskin ini. Turidu zinatal hayatid. Hanya karena menginginkan perhiasan dunia dari orang-orang. Ya. Ini Nabi tegur dengan tegas. Dan memang kenyataannya dalam seperti itu. Kenyataannya seperti itu. Sampai pada kita semua. Nah, inilah itu makna niat menurut bahasa. Ini dikumpulkan makna niat menurut bahasa ada 3. 1, al-qasdu, maksudnya. Yang kedua bermakna ibtigha, mencari. Yang ketiga bermakna al-iradah, dari kata yuridu. Kita ada di dalam surat Al-Kahfi pada ayat terus itu makna niat menurut di Quran tadi surat apa saja? Setunggal surat Al-Baqarah ayat 207. Nah, kali dapat dalam surat Al-Kahfi ayat 20. Itu makna niat menurut. Sekarang kita lanjutkan penjelasan niat. Mahalun niat, tentang tempatnya niat.
Yang kedua, tempatnya. Qalal ulama, berkata para ulama. Ya. Jumhur ulama mufakat. Semua ulama sepakat. Anna mahalat tanmiyah fil qalb. Sesungguhnya tempatnya niat itu ada di dalam, bukan pada lisan. Ini tempatnya niat itu ada di dalam hati, bukan pada lisan. Jadi kalau nanti ada orang mengatakan, walaupun aku tidak punya tujuan apa-apa, aku ikhlas karena Allah. Tapi hatinya bertentangan dengan lisan. Maka yang dijadikan hukum apa? Lisannya atau hatinya? Hati. Contohnya, saya membantu niki ridho karena Allah. Bukan tujuan maksud nopo-nopo. Cuma ampun kesupen tanggal itu. Jadi kalau murni bukan duwe niat nopo-nopo. Kalau murni ikhlas karena Allah. Tapi tolong bisa menelangi ampun tanggal itu. Ini satu misal. Ini satu misal. Maka yang jadi seperti ini, walaupun bisa ngomong ikhlas karena Allah, ridho karena nggak punya pamrih, nggak punya tujuan apa-apa, niat saya bukan karena pamer, niat saya bukan kepinginan pilih, boten, plus mata-mata karena, walaupun lisannya berkata begitu. Tapi kenyataannya hatinya begitu beda. Maka yang dijadikan hukum oleh Allah lah, hati. Pun nanti terungkap wonten apa nih? Membuktikan gini Pak, contohnya. Bahwa niat itu di dalam hati. Makanya wonten tiang siang, terus minum dia. Sama sekali dia tidak sengaja. Dia betul-betul lupa. Sampai satu gelas habis. Dia baru ingat. Setelah satu gelas habis, baru ingat bahwa dia sudah sedang lanjut ngobatan. Sana pembuatan. Saya kodarlo pernah ngalami. Ada satu saat Senin Kemis nih, pas hari Kemis nih, malam ikut sahur kita, pagi itu kalau kerja pagi itu mesti yang berang, putih rumput dan kebun, pilihan, setengah songon itu nentamu, temui saya tentang kebun itu. Assalamualaikum Ustaz, salam. Jadi sharing Ustaz, monggo ini saya temui di teras masjid, kita pakai akuan ini, nggak gue akuan. Kalau lali nih, kalau niku lali. Ngombe, pas mari nggak putih suket lah, ya pas lah. Pas ngelak ini. Tamunya minum, monggo diunjuk. Saya minum, dia minum. Sampai habis saya nggak inget Pak. Saya nggak inget. Mari nonton Xiaomi lewat. Pak, Xiaomi kalih. Nonton monggo dijar. Saya pun makan dan itu juga nggak inget sama sekali. Es tuh nih. Sampai habis. Lalu minum lagi satu gelas. Tapi sempurna parak nih. Sempurna. Niku ngedereng eling. Begitu jam 11 selesai ngobrol. Kamu pulang, saya pulang mandi. Siap-siap sholat. Nah, wonten griya niku badhe ngecurne banyu. Eling. Ya Allah. Aku ini lah. Sahur. Tapi wis sempurna nih warak ini. Ya saya teruskan. Aku benar-benar tidak rezeki kalau Allah. Nah saya mengharap terulang lagi nih belum bahkan keturunan. Kapan poso terus pali maneh. Ya Allah. Ini menunjukkan apa? Amal itu niat tidak itu tergantung dari hatinya. Maka menunjukkan bahwa niat atau tidak itu tergantung pada niat. Dan ini menunjukkan dan membuktikan bahwa niat itu tempatnya. Jadi bang ini niatnya di bapak-bapak nyumbang sedekah, nukono beras,
apa jenenge sembako ke janda muda. Saya tak terus nggak usah terus. Gue geger urung ngaji. Saya nggak punya tujuan apa-apa. Allah itu lu yang ngerti timbang sampai. Masa kata sama kucing-kucingan aku. Ayo. Walaupun lisan kita bilang nggak punya tujuan apa-apa, harus kesaknya dia itu nggak punya tujuan lisannya. Kenapa yang tua-tua nggak di? Bon. Itu poin yang ke tempatnya niat. Tempatnya niat. Yang ketiga, hukum. Berdasarkan hadis Nabi SAW, wonten gene kitab Arba'in Nawawi, hadis pertama. Di kitab Riyadhus Shalihin juga hadis pertama. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Yang menjadi hukum itu kalimat pertama. Innamal a'malu bi niat itu hukum. Itu hukum. Sesungguhnya amal-amal itu harus dengan niat. Baru kalimat kedua, wa innama likulli imri'in ma nawa. Segala urusan, segala perkara tergantung dari niat. Itu tujuan. Jadi Bang ini, jadi kalimat pertama menunjukkan hukum. Kalimat pertama menunjukkan hukum. Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amal-amal harus dilandasi dengan berarti hukum niat itu adalah wajib. Oleh karenanya di setiap amal harus dilandasi dengan apapun itu. Harus dilandasi. Karena ini yang membedakan nanti. Ini karena Allah atau bukan? Ini untuk mendapatkan pahala atau bukan itu tergantung dari niat. Sehingga amalan-amalan yang biasa itu menjadi utama. Kalau disertai dengan banyak amal-amal yang lain, pekerjaan-pekerjaan yang lain, ucapan-ucapan yang itu nanti bisa menjadi amal soleh kita. Makanya wonten ngene kitab Jami'ul Ulum. Jami'ul Ulum itu syarat dari kitab Arba'in Nawawi. Itu dipun sebutaken. Anwi fi kulli syai' turidul khair. Berniatlah dalam segala hal. Berniatlah dalam segala hal. Kenapa? Turidul khair. Untuk mendapatkan kebaikan. Berniatlah dalam segala hal. Turidul khair. Dikingkin Pak. Amalan yang ketok sepele itu lebih mulia dari amalan sunnah. Ada satu riwayat. Ada ulama wanita di zaman tabi'in. Ulama wanita itu ahli Quran. Dia sedang mengajarkan Al-Quran. Ke santri-santrinya. Ada yang membaca, ada yang menghafal. Nah di tengah sibuknya dia ngajari santri-santrinya. Itu diceluk sama ibu. Kalau bahasa kita, Dok, jaluk tolong Dok, berinya dulu. Saat membaca Quran, saat ngajari Quran dipanggil ibunya. Maka datang perempuan ini, ulama ini datang ke ibundanya. Ternyata apa? Disuruh makani pitik. Disuruh makani ayam. Dohirnya perbuatan
dohirnya perbuatan. Ngajar Quran ambek makani pitik luwih mulia. Dohirnya perbuatan. Maca Quran ambek makani pitik luwih mulia pundi? Kan? Taat sama orang tua. Apa? Mengajarkan ilmu. Hah? Mengajarkan ilmu dengan mentaati orang tua, kedudukannya lebih tinggi. Mentaati orang tua dalam termasuk niki mangke satu misal. Ibu-ibu akan sholat sunnah. Dipanggil suami. Sholat sunnah ambek mencet kipas. Luwih mulia. Dan ini sederhana aja. Ini fakta. Ya aku katakan ibu-ibu aja. Ayo bu. Bu. Kajengnya sholat sunnah celuk sing lanang. Iku kan mencet kipas. Datang itu dengan penuh kebahagiaan. Apa ambek al menggeruneng. Apa ya? Saya rindu dulu dah. Aku kata sholat sunnah. Rindu dulu. Demi Allah bu. Perhatikan bu, perhatikan. Ini sederhana kelihatannya. Itu kalau panjenengan melihat dengan kacamata perasaan, iki mulai ngereget. Wong mencet kipas ngene ya larang ngelu. Wong kan ngene tok ya ngelu. Wong seket aku kata sholat sunnah itu. Kalau orang menggunakan kacamata perasaan, nek jenengan pakai kacamata syariat, jenengan tinggalkan sholat sunnah. Mendatangi panggilan suami, walaupun cuma dikongkon tengok-tengok, itu wajib hukumnya. Enggak disek, sama enggak dibales loh. Loh saya setuju ini. Kacamata apa yang kita pakai ini? Itu jadi tes-tesan loh Pak. Sehingga tak tesing. Bagi saya karena kacamata apa kita? Jadi kan lihat hadis-hadis tentang ketika ada seorang sahabat datang kepada Nabi lalu menceritakan, ya Rasulullah, saya datang ke suatu kaum, saya datang ke kabilah ini, saya datang ke negeri ini. Mereka itu sujud kepada raja-raja mereka. Mereka sujud kepada pemimpin-pemimpin mereka, kepala 10 kepala-kepala suku mereka. Padahal Anda lebih berat untuk kami sujudi, kata para sahabat. Apa kata Nabi? Kalau memang boleh seorang hamba sujud kepada hamba yang lain, aku perintahkan istri-istri sujud kepada suami. Kalau angin misalnya kacamata apa? Lalu jangan lihat hadis-hadis berkaitan dengan seandainya ya istri lagi di dapur geludah dengan bumbu, geludah dengan sabun, dipanggil suami. Itu wajib. Itu lapor bahas ini. Nah ini masalah supaya kita jangan keliru melihat masalah. Karena ini kadang-kadang disepelekan. Saya setuju. Ambil orang tua kadang-kadang kita enggak mulia loh. Orang tua kan kok disiak semuanya aku kadung janjian untuk konco-konco aku kadung janjian kalau grup goes. Coba nih, itu kedurhakaan yang luar biasa. Batalkan, itu batal. Ini orang tua.
Kalau sampean abot konco perasaan gak enak kadung janjian, koncomu ku ngekeki apa nang sampean? Ngasih apa kepada Anda? Ada enggak yang seperti ini? Orang tua yang minta pulang malah dijanjeni besok. Gara-gara menjaga perasaan. Ini hukum kedurhakaan yang luar biasa. Bon, ini berkaitan dengan urusan hak. Bon, soal yang ketiga. Yang ketiga tadi apa? Hukum niat adalah, makanya Imam di dalam kitab Jamilul Ulum, ya, setiap perkara hendaknya dikasih niat. Anwi fi kulli syai', anwi fi kulli syai'. Berniatlah dalam segala sesuatu. Turidul khair, untuk mendapatkan kebaikan, untuk mencari kebaikan. Lalu beliau mengatakan apa? Hatta khurujaka ilal kinasa. Sampai keluarmu ke tempat sampah. Pakai niat. Lo apa niatnya Ustaz? Seringan kita salah. Makanya disetel sekali. Supaya kita tidak melihat ibadah dalam Islam itu sempit. Kita disempitkan oleh sebagian kelompok Islam itu yang namanya ibadah itu dalam masjid, sholat, ngaji, dakwah. Ini memandulkan makna ibadah di dalam Islam. Dipahami? Jadi diartikan di dalam masjid, diam di masjid, iktikaf di masjid. Iya, itu memang bagian ibadah. Tapi ibadah di dalam Islam itu tidak seperti itu. Tidak hanya berhubungan dengan Allah saja. Makanya kan sering akhirnya timbul sebuah statement. Ya apa iso ibadah? Awak dipikir repot. Ada dengar kalimat ini enggak? Aku sik dinas ya apa ibadah? Aku sik ngeramut wong tuwa iki, gak iso ibadah full, gak iso. Sibuk ngeramuti wong tuwa. Dadi rono rene iki sibuk. Gak iso konsisten ibadah iso fokus gak iso ibadah. Nah, ini menunjukkan seakan-akan ibadah itu hanya sebatas ritualisme. Paham ya, Pak? Seakan-akan ibadah ini apa? Hanya sebatas ritualisme. Ibadah itu maknanya sangat luas. Tidak hanya berhubungan dengan Allah saja. Tidak hanya berhubungan dengan Allah. Orang laki-laki kerja. Kerja masuk ibadah apa bukan? Kerja masuk ibadah bukan? Masuk. Bersih-bersih lingkungan. Masuk ibadah apa bukan? Masuk. Nah, maka di sini Pak, sebelum kita lanjutkan lebih jauh, saya sisipkan dulu. Sisipkan dulu penjelasan ini supaya nanti kita tuh nggak terjepit sakit terus gak bisa ibadah. Sakit apa bisa ibadah? Repot ngurusi ini gak bisa ibadah. Apa itu ibadah? Makanya di sebagian kelompok umat Islam menyempitkan pemahaman ibadah seakan-akan jadi ibadah itu kecil sekali Pak. Padahal di setiap kondisi, di setiap keadaan, di setiap tempat itu bisa memiliki nilai. Ada sebagian teman-teman kita sering saya ingatkan, kamu tuh keliru namanya itu. Jadi sopone masjid. Katanya ini kelompok manusia-manusia akhirat. Dari sibuk kerja, kemudian lapangan ini manusia-manusia. Aku ndelok ngono iku krungu niku keri gitu loh. Akhirnya kita benahi. Sampai memahami ibadah seperti itu ono salah. Coba perhatikan sekarang Pak. Logika. Iktikaf di Masjid Nabawi. Iktikaf di Masjid Nabawi. Lalu ada orang di luar sana nganterin tetangganya dengan satu urusan sampai selesai. Mungkin 1 hari dihabiskan waktu. Ada 2 peristiwa. 1, ada orang duduk di masjid, iktikaf di masjid.
bukan di masjid salah atau masjid Al Kausar atau masjid An-Nur, masjid kebanggaan kita. Ini nggak lagi di masjid-masjid kecil ini masjid Natal. Terus di luar ada orang nganterin tetangganya yang kesulitan sampai selesai urusan. 1 hari. Apa kata Nabi? Nabi SAW mengatakan, seandainya aku punya kesempatan, seandainya aku punya waktu, nganterin saudaraku, dampingi temanku untuk ngurusi satu urusan sampai selesai urusan, itu amalan lebih aku cintai daripada iktikaf di Masjid Nabawi ini 1 bulan. Perhatikan. Ngurusi urusan orang lain sampai selesai, membantu urusan orang lain sampai mungkin dia gak ngerti tentang administrasi, cara ngurus itu setelah ini nanti kemana pun dia mengalami kebingungan atau sakit, gak ada yang dampingi untuk ngurus ke rumah sakit. Lalu kita antar bagaimana ngurus surat-suratnya, kita dampingi sampai 1 hari. Itu lebih dicintai oleh Nabi daripada iktikaf di masjid Nabi selama 1. Kenapa kok demikian? Karena kalau di luar manfaatnya untuk, sementara kalau iktikaf ini caranya sudah beda. Makanya perlu kita ketahui ibadah di dalam Islam itu wonten 5. Ibadah dalam Islam itu ada berapa? 5. Yang pertama disebut ibadatu lafziyah. Ibadah dengan lisan. Ibadah dengan apa? Ini kok ditulis kuah tapak jenis. Termasuk dengan ketemu sehat. Ini ibadah. Kenapa? Karena doa. Mengucapkan salam ke tetangga. Luar biasa salam ini. Ada 10 keistimewaan sekali salam. Ada 10 itu lisan. Ibadah dengan baca Quran. Mengingatkan dalam kebaikan. Pak di kantor, sedekah. Kalau belum sedekah, segera sedekah. Walaupun cuma 5. Suami ngomong yang baik kepada istri, masuk ibadah apa namanya? Lisan. Banyak jenisnya. Yang kedua disebut ibadah fi'liyah. Ibadah apa? Fi'liyah. Ibadah dengan perbuatan. Banyak itu dia. Jadi kalau kita gelem nglakoni niku sing wis ana iki pripun? Wis gak karu-karuan. Banyak. Makanya kalau kita ke masjid itu kudu ditotot tenan. Ojo sampai kita ke masjid itu cuma dapat pahala sholat saja, jangan gitu. Di masjid itu banyak. Datang lebih awal, buka pintu, nyalakan lampu, pas dinyalakan, kurang bersih disaponi. Ini nilainya enggak karu-karuan nilainya. Karena orang datang nanti sudah siap memakai itu karena jasa panjenengan. Ini ibadah fi'liyah. Keset yang kurang bagus di kamar mandi, kotor, ganti kamar mandi. Pasti ono gitu loh. Ini ibadah fi'liyah. Jenisnya juga banyak sekali. Ikut hitung satu. Yang kedua ibadah dengan banyak sekali. Di rumah termasuk ibu buatan kopi, masak, cuci, setrika. Ini nilainya ibadah gak karu-karuan. Menjadi penghapus-penghapus. Dengan catatan tidak ngeruweng. Catatan tidak. Iya Pak.
Amal niku nggih, amal niku ketoke sepele. Nek gak pas waktune aku. Ngerti maksudnya? Amal niku sederhana. Contoh, Bapak disuruh nganter istri periksa ke dokter. Dia terno nang dokter. Jaraknya itu tidak jauh. Cuma nek waktu ini mboten pas, iku yo abot. Ngerti maksudnya? Bapak-bapak pernah enggak gonceng istri dalam keadaan kepeksa? Pernah? Sing digonceng lu kroso. Lho nggih mboten. Enggak mengenal jeglongan, enggak mengenal polisi tidak. Dicoloti. Tidak jauh, deket, cuma nek waktunya mboten pas. Pekerjaan itu dadi apa? Mboten. Nek waktunya mboten tunggale nggawe kopi. Kopi niku wis ana, banyu panas wis ana. Kare mari kecono, cuma waktunya mboten pas. Dadi apa nggih kopi niku? Mboten. Kate turu niku sing wedok ngomong ketika kopi ya, gak engko tak gawe. Aku kate turu soalnya, wis turu wae. Turu sing istri. Terus kait liar-liar dibuka. Kayak kopi itu. Lu kan agak cocok kan itu? Cocok. Gak cocok kan? Bisa, nek wis kadung nesu ngoten niku, Pak. Kuwabe barang sing dicekel itu sok muni kabeh. Ini pengalaman soalnya. Nek pikirane nesu, kabeh barang sing dicekel niku muni. Sewur dicekel yo muni. Astagfirullah. Pun ya, pun niki ibadah di nomor 3, ibadah qalbiyah. Ibadah dengan hati. Iku jenisnya nggih kata. Seperti sabar, qanaah, zuhud, ya, kemudian memaafkan, ilm, ya, santun, tenang, itu semua amalan-amalan termasuk panjenengan barangkali sudah sepuh, sudah pensiun, ya terus sakit. Itu ibadahku ya Allah, maka menggunakan ibadah pun perhatikan. Seperti bulan ini. Ada satu ibadah yang bentuk pekerjaannya cuma temu tok. Itu menjadi inti ibadahnya haji. Enggak jalan-jalan, enggak mendaki ke bukit. Enggak menempuh perjalanan jauh, enggak pakai lari, hanya duduk. Tapi itu mengalahkan semua ibadah. Ibadah wukuf. Itu duduk-duduk. Kenapa wukuf itu memiliki nilai yang begitu dahsyat? Ibadah apa itu? Ramadan. Ada puncak Ramadan. Kapan? 10 malam terakhir. Ibadah di malam Ramadan itu dinamakan itikaf. Tengok-tengok lagi. Kenapa itikaf itu memiliki nilai yang begitu mengesankan? Itu ibadah. Nah, ibadah jasad nih Pak. Semuanya yang kerja, yang cuci-cuci, yang tawaf, yang kurban, itu tidak ada nilainya apabila tidak diikuti dengan ibadah. Nah, ikhlas, rusak semua. Pun, itu yang ketiga. Ibadah qalb. Yang keempat, dinamakan ibadatu maliyah. Ibadah dengan harta. Ibadah dengan ada zakat, ada sedekah, ada infak. Zakat ditentukan waktu jenisnya. Ada macam-macam zakat.
Ada zakat mal, ada zakat fitrah. Nanti ada aturan syarat-syarat. Yang kedua, sedekah dan infak. Sedekah dan infak beda. Beda ini apa? Sama apa beda? Masjid Darussalam menerima sedekah dan infak. Nek podo, apa kok ditulis loro? Tulisannya beda. Maksudnya? Oh, tapi beda. Apa? Sedekah apa, Bu? Bang? Nek infak. Ono bener titik. Kon nggih, perhatikan. Kalau sedekah maknanya luas. Maknanya sangat luas. Nabi mengatakan tabassumulaka li akhika sedekah. Senyummu kepada saudaramu itu mengangkut barang milik orang lain, membantu mengangkatkan barang itu. Kullu tasbihatin, bacaan tasbih, kullu tahlilatin sedekah, bacaan kalimat la ilaha illallah dan seterusnya. Jadi sedekah itu bisa dengan harta, bisa dengan uang, bisa dengan perbuatan, dan bisa dengan kata. Nah, kalau infak identik dengan harta. Makanya nek nulis kotak, itu jadi tulis kotak sedekah. Kuatire engko wong nyetel kotak maca tasbih. Sedekah bukan? Sedekah. Ngomong siji maca tasbih, nomor loro maca tahmid, nomor telu maca tahlil, nomor papat maca tahmid. Tapi kok dibuka itu full sedekah. Tapi gak ono duit. Nah, jadi ini ono kotak lewat, gak cukup dengan senyum, walaupun senyum itu sama. Kotak infak sambil senyum. Nah, itu sudah sedekah. Itu ibadah yang ibadah dengan harta. Yang kelima yang terakhir, ibadatut tarbiyah. Ibadatut tarbiyah. Ibadah dalam bentuk meninggalkan ya, dalam bentuk. Jadi ketika bapak marah, lalu nahan diri, ngomong elek itu iso, tapi timpet itu ibadah yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena Anda meninggalkan perkara yang dilarang. Dari kata-kata yang aku balas itu iso, minta empat. Makanya disebut sabar. Apa makna sabar? Sabar itu al-habsu, nahan. Nahan dari kok dibagi-bagi sabar itu apa makna? Jadi marah dalam Islam itu tidak masalah, boleh, cuma jangan melampaui batas, perlu ditahan. Dan nahan itu jenenge sabar. Makanya tiang-tiang itu nek curhat nang ibu, awakmu gak kuat. Jadi kok hatimu sing loro, emanen awakmu. Wong lanang model kaya ngono gak nek sabar. Pun ini macam-macam ibadah. Nah, dari 5 cabang ini
Enggak dicatat Pak. Satu ibadah apa tadi? Dengan lisan itu ada berapa macam? Katakan ada 20 macam. Tulis. Ibadah lisan ada 20. Ibadah dengan hati ada 15 macam satu lisan. Ibadah dengan perbuatan ada sekian macam. Itu dikelompokkan. 5 macam ibadah itu secara total ada sekitar 70 sampai 77 macam. Itu yang masuk dalam kategori syu'abul iman. Cabang-cabang. Ada berapa? Yang pernah kita dengar? Yo, cabang-cabang iman itu ada sekitar antara 60 sampai 70 cabang. Cuma kan nggak tahu dibahas. Opo ae 70. Iku mulai pengajian awak dhewe kait lahir sampai saiki durung tau dibahas. Uniknya Ustaz gak tahu nerangno, santri yo gak tahu. Itu hebatnya di situ. Akhirnya sampai saiki petung poli itu durung terungkap sampai saiki. Coba kalau ada warung menunya setiap hari ini 77 macam menu, kira-kira kayak apa warung itu? Itu ada di dalam dunia kita ini Islam. Menyiapkan 77 menu amalan. Yang sempat kita lakoni berapa? Dari 77 macam menu. Yang kita lakoni berapa? Separuh? Separuh? Ayo. Lah ini bukan karena nggak mampu, Pak. Bukan karena nggak mampu seperti membaca Quran. Saya yakin di antara bapak-bapak ini, walaupun kata saya pengikut Quran, saya pecinta Nabi, saya yakin ada yang nggak baca Quran sampai 1 minggu. Ambune lo ketara. Aku yakin sih yakin. Ada di antara Anda yang nggak baca Quran sampai 1 bulan. Betul apa enggak saya ngomong? Betul apa enggak saya ngomong? Ada apa? Kenapa enggak baca Quran? Apa enggak mampu? Bukan enggak mampu, tapi belum. Nah, Bapak-bapak, Ibu, ini yang bisa kita kaji malam ini. Jadi membahas bab niat tadi, baru poin berapa? Aku durung mulai. Ada berapa bab niat yang sudah kita bahas? 3. Terus 2 itu loh. 1 makna. 2 tempat niat. 3 hukum. Yang belum dibahas ada berapa? 4 poin. Insya Allah sampai di sini dulu. Kalau mungkin, kalau memungkinkan, itu kita pakai papan. Lebih terasa. Praktiknya lebih terasa dan kita melihat tulisan itu lebih merasakan. Dan ini nanti melatih. Ya, saya membuatkan makalah itu sakit. Makalah tak bagi bisa. Cuma sampai sing kena pusing. Benar. Tak bagus begini ini. Kenapa enggak ngelatih jenengan? Kita lihat kiai-kiai ulama kita dulu. Apa dikongkon? Ternyata apa? Endingnya dengan menulis itu latih sabar. Nah, sambil saya mikir itu sabar itu harus hilang kan. Tak telatenan lagi. Iya betul. Gara-gara apa? Fasilitas. Wong tak kono nulis papan, aku tak nulis situ-situ. Ibu-ibu pinter, di foto jebret tadi bisa. Nulis itu ngelatih dengan pembiasaan, apalagi kita nggak pernah nulis Arab gitu ya. Itu kan jeli Pak. Non, tulis non, baru situ. Itu nanti kalau sudah terbiasa, membiasakan itu, Bapak terbiasa. Tanpa sadar.
tanpa kita latih. Ayo kita latihan, gak usah pakai gitu. Dengan kondisi itu sudah membentuk karakter. Agak dipahami? Baik, Ibu Bapak, insya Allah sampai di sini dulu kajian kita malam ini. Jadi apa yang sakit dalam dan mudah-mudahan kita diberikan istiqomah. Nah, sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu. Demikian kajian kita malam ini, kurang lebih maaf kita akhiri dengan kafarah majelis. Subhanallahumma wa bihamdika astaghfirullah.